mau pakai. Maaf Tante, ini bajunya. Ya ampun, baju saya jadi begini. Tuh kamu cantik banget sih. Apaan sih? Om, aku mau ke kamar dulu ganti baju. Udah, di sini aja. Temenin Om dulu. Jangan Om. Udah. Jangan. Dengar ya, kamu mau nggak kerja, kamu mau nggak makan, itu bukan urusan saya. Yang saya mau cuma uang kontrakan saya. Mana sini? Saya mohon Bu, kasih saya waktu sedikit lagi Bu. Mohon Bu. Dengar, kalau kamu nggak punya uang buat kontrakan, tinggal kolong jembatan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa. Di studio saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Ustadz Masruhin Abdul Majid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Masruhin Abdul Majid juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Leni. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Mas. Baik, Bu Leni, langsung saja Bu Leni cerita ke saya sama Pak Ustadz. Ibu Leni punya permasalahan hidup seperti apa? Saya kangen sama orang tua saya, Mas. Selama saya kecil melalui merasa keburukan dalam kecil saya. Nah, seperti apa? Ibu saya meninggal, Mas. Boleh tahu gara-gara apa meninggalnya? Ibu saya menderita kanker payudara. Terus kemudian setelah ibu meninggal, apa yang ibu rasakan? Ibu saya meninggal karena kanker payudara. Terus semenjak itu saya berumur 8 tahun. Nah, setelah ibu meninggal, lalu bagaimana kehidupan di rumah sehari-hari? Saya bersama adik saya. Saya dua saudara. Terus saya selalu sedih. Dia selalu dalam kesedihan. Dia sering melamun. Dia nggak semangat lagi untuk hidup. Oke, setelah dia seperti itu, tidak semangat untuk hidup, maksudnya tidak mencari nafkah begitu? Dia teringat sama ibu. Dan dia selalu nggak merindukan anak-anaknya. Tidak bekerja begitu? Iya, dia selalu mikirkan ibu dan ibu. Oke, Pak Ustadz, pada saat itu yang dialami oleh Ibu Leni adalah merasa ayahnya terlalu berlebihan dalam tanda kutip cintanya hingga sampai setelah ditinggal meninggal dia tidak lagi memberikan kewajibannya untuk mengurusi anak-anaknya nih Pak Ustadz. Boleh sampai segitunya Pak Ustadz kita mencintai seseorang? Pertama Mas Farid, Mbak Leni itu ya. Pertama, kematian itu sesuatu yang hak. Bahkan kita belum lahir, kematian kita sudah ditentukan sama Allah. Kapan kematian ditentukan sama Allah? Pada saat kita berusia 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Dan kematian itu tidak bisa ditolak pada saat ajal itu telah datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu telah sampai, maka tidak akan diundurkan dan tidak akan dimajukan. Jadi yang pertama, kita harus menyikapi hidup, kita harus meyakini bahwa kita pasti akan meninggal. Bagaimana dengan rasa cinta? Malaikat Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah SAW. Ada 3 pesan. Salah satunya adalah ya Muhammad wahbub man syi'ta fa innaka mufarriqun. Wahai Muhammad, cintailah orang secintanya kamu. Tapi ingat,
bahwa kamu itu akan berpisah. Pesan itu juga akan sampai kepada kita bahwa kita boleh mencintai orang, boleh mencintai yang kita cintai, tapi ingat, suatu saat kita akan berpisah. Bisa kita yang meninggalkan duluan atau kita yang ditinggalkan duluan. Kasus yang menimpa Mbak Leni ini, yang ditinggalkan adalah bapaknya, yang meninggalkan duluan adalah ibunya. Tentu pada saat kita ada kehilangan keluarga, apalagi istri yang dicintai, tentu merasa duka. Tapi duka itu tidak boleh sampai berlebihan, sampai melupakan kewajiban. Bahkan Rasulullah itu kalau ada orang meninggal, nangis sampai meronta-ronta, nyobek baju, itu dilaknat. Dalam arti tidak boleh, ada waktunya kita berduka. Menangis itu manusiawi, tapi kalau sampai melupakan kewajiban, itu juga melanggar syariat agama. Gitu, Pak. Iya. Nah, Mbak Leni sampai berapa lama ayahnya Mbak Leni berlaku seperti itu? Dia sakit, jatuh sakit, dan lama kemudian ayah menyusul ibu. Nah, selama dia sakit ada waktu untuk berobat atau tidak? Ada. Saya sempat minta tolong sama tante, adik kandung ayah saya, untuk bawa ayah ke rumah sakit berobat. Tapi tante itu bermuka dua. Maksudnya bermuka dua bagaimana? Di depan ayah dia berlaku baik, tapi setelah ayah meninggal dia berubah jahat. Ini tante kakak kandung atau adik kandungnya ayah? Adik kandung ayah. Dia berubah jahatnya seperti apa? Dia melakukan kita berdua sebagai pembantu dengan binatang. Saya mengerjakan semua rumah dan saya dicari-cari, saya disiksa, dicaci maki sama tante. Jadi tante menguasai semua harta peninggalan ayah seperti itu. Iya. Lalu mempekerjakan kalian seperti asisten rumah tangga. Tinggalnya di mana? Masih di rumah orang tua atau sudah sama tante? Sekarang di rumah. Nggak, pada saat itu tinggalnya di mana? Masih di rumah ayah. Masih di rumah ayah. Artinya masih harta masih milik ayah ya untuk yang rumahnya ya. Tapi udah dipindah alih nama sama tante. Tante serakah. Pak Ustadz, ini adik dari ayahnya menguasai harta peninggalan ayahnya. Padahal itu hak untuk anak-anaknya sebagai ahli waris ya Pak Ustadz. Ini bagaimana posisinya dalam Islam ini seperti ini Pak Ustadz? Sangat tidak terpuji sekali. Jadi begini, harta anak yatim itu pada saat anak yatim masih belum balik ya, masih kecil, itu masih boleh dikelola, bukan dikuasai, dikelola. Dalam arti kalau diberikan kepada anak yatim pada saat masih kecil bisa jadi Bisa malah habis. ya habis, tidak menentu. Maka dikelola pada saat anak yatim itu sudah balik, maka sudah harus dikembalikan, atau bahasanya anak yatim itu sudah bisa mempertanggungjawabkan hartanya, maka sudah harus dikembalikan lagi. Tantenya itu harus dinasehati atau didatangin oleh orang, kan setiap orang itu punya orang yang ditakuti atau disegani oleh setiap orang ya kan. Ada nggak mungkin kakaknya bapak yang masih ada, atau saudara dari bapak, tapi saudara dari bapak. Kalau saudara dari ibu nggak kena, saudara dari bapak pokoknya nggak kena, nggak nyentuh. Kalau saudara dari bapak, datengin bahwa hukumnya ini, kalau orang memakan hartanya anak yatim sama saja memasukkan api ke dalam perutnya, maka semakin dia rakus, semakin dia hatinya keras, semakin susah dikasih nasihat. Maka kalau bisa kekeluargaan, dan kekeluargaan ada nggak saudara bapak yang kira-kira disegani oleh tantenya itu yang suruh menyelesaikan? Ada? Baik. Tidak ada. Cuma tante doang yang jahat itu. Nggak, maksudnya kakaknya bapak ada nggak? Nggak ada, dia berdua saudara. Pamannya dari bapak? Nggak ada. Cuma tante doang. Nah, Pak Ustadz, dan dia nggak cuma sekedar menguasai harta dari kakaknya, tapi juga memperlakukan keponakan-ponakannya
kurang lebih tidak manusiawi. Ya. Itu juga sangat keliru. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada penyebutan anak, salah satunya itu walad. Walad itu bukan cuma anak kandung, tapi anak angkat, anak ponakan itu anak. Jadi pada saat ponakannya sama Mbak Leni itu namanya anak, anak ponakan yang harus diperlakukan sama dengan anaknya. Yang membedakan cuma mendapatkan warisan atau tidak, tapi perlakuannya, penyebutannya itu sama. Kan kadang kita ke anak murid aja itu anak saya begitu kan, padahal bukan anak kandung. Karena memang bahasa Arab itu ada penyebutan anak yang mencakup ke beberapa aspek yang menjadi anak kita. Nah, Mbak Leni sendiri pada saat tinggal di situ sama tante, usia tadi masih berapa? Sekitar 8 tahun. Artinya, mohon maaf, tante melakukan kekerasan fisik juga nggak tuh? Iya, dia sering. Seperti apa kekerasan? Dia menjambak, memukul. Terus kalau aku disuruh gosok, salah dikit gosok, tante marah-marah. Leni, mana baju saya? Saya mau pakai. Maaf tante, ini bajunya. Ya ampun, baju saya jadi begini. Lengket. Hah? Ini kenapa ini begini, Leni? Duh. Maaf tante, Leni tadi ketiduran. Ketiduran. Sakit tante, ampun. Biar tahu rasa kamu ya, syukurin. Tapi usia seperti harusnya adalah mendapatkan pengayoman. Ya. Justru malah kekerasan yang diterima oleh anak-anak ini. Iya, dari psikisnya sangat kena sekali. Tapi saya nanya ke Mbak Leni, sekarangnya gimana sekarang? Posisi sekarang? Sekarang mah alhamdulillah. Saya udah mandiri, udah ngontrak duluan. Enggak tinggal lagi sama tante. Sejak lama sudah ngontrak, sudah berapa lama keluar tadi? Udah lama, udah setahun. Sudah setahun. Pernah setelah keluar pernah nggak silaturahmi? Belum pernah, tante nggak ada batang hidungnya untuk nengokin ponakannya. Enggak, maksudnya Mbak Leninya sebagai anak kan ya, yang muda yang silaturahim ke tante. Belum pernah. Saya masih sakit kan. Takut juga. Iya, takut dan sakit. Ingat waktu saya dipanggil kayak gitu sama tante. Sampai umur berapa tante memperlakukan itu? Waktu saya sampai sekolah SMA. Sampai SMA. Itu baru Mbak Leni sama adiknya kontrak. Iya, Nah, untuk bayar kontrakannya dari mana? saya lontang lantung di jalan cari kerjaan. Saya nggak diterima. Saya kelaparan, kepanasan, kehujanan. Nggak ada yang nolong saya. Saya cuma berdoakan sama Allah. Nah, Mbak Leni kalau boleh tahu, tante Mbak Leni saat itu sudah menikah, sudah punya anak? Udah. Sudah. Lalu bagaimana perlakuan dengan anak itu udah pasti tidak adil ya Mbak Leni merasa itu ya. Nah, suaminya tahu nggak sih kalau tantenya Mbak Leni memperlakukan Mbak Leni seperti itu? Tahu, suaminya mah tante saya itu orang berandalan. Dia cuma pengen merasa harta tante. Dan dia suaminya juga nggak benar sama saya. Nggak benar maksudnya? Setiap saya mandi saya diperhatiin. Saya pakai baju apa dia perhatiin dalam, lebih dalam. Mukanya berubah aneh kalau lihat saya. Maksudnya mengintip saat Mbak Leni mandi begitu? Iya. Om, mau ke kamar mandi? Kamu udah selesai mandinya? Udah. Pantesan udah wangi bersih. Kok kamu cantik banget sih? Apaan sih? Om, aku mau ke kamar dulu ganti baju. Nah, di sini aja. Temenin om dulu. Jangan, Om. Jangan! Om, lepas! Ini udah pernah ngadu belum sama tante kalau Udah, itu? tapi tante nggak percaya sama saya. Tante bilangnya bohong. Tante lebih percaya sama suaminya dibandingkan ponakannya sendiri. Pak Ustadz, jika ada kasus seperti ini, tabayun itu kan sangat penting Iya, Pak Ustadz. betul. Ya.
Apalagi yang mengadu ke kita adalah darah daging kita sendiri. Iya. Kira-kira kalau dalam sebuah rumah tangga, jika ada kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan? Sebetulnya kalau kita ingin menghukumi seseorang itu gampang lihat dari perilakunya, perilaku keseharian. Mama gini, ada orang mengadu tabayun susah, kita bisa melihat perilaku kesehariannya. Kayak tadi itu, apalagi tadi ya, gampang sekali. Lihat suaminya itu, perilakunya suaminya, kan istrinya harusnya tahu perilakunya suaminya seperti apa. Ya mungkin bisa jadi kalau tahu karena sudah tertutup dengan rasa cinta yang terlalu dalam. Mungkin bisa jadi. Tapi maksud saya kalau tidak percaya terhadap ponakannya, itu minimal ada filter untuk suaminya. Jadi ada perhatian khusus untuk suaminya. Umpama pada saat-saat mandi, Mbak Leninya mandi, umpama pada saat tantenya ada, itu kan minimal meminimalisasi lah. Kalau tidak berani tabayun gitu. Iya. Nah, Leni sendiri pernah mencoba untuk kabur nggak dari rumah itu? Pernah. Waktu tante nyuruh saya ke pasar, saya itu kesempatan saya untuk kabur dari rumah tante. Dan saya mencoba untuk ngomong sama tetangga, cerita sama tetangga, dan tetangga mendukung cerita saya. Sejak remaja, akhirnya saya keluar dari pasar, saya pulang ke rumah sambil menginap ketemu tante saya. Dan tante saya marah-marah, dasar anak gak tahu diri, gak tahu, untung kamu udah dibesarin, kamu kurang ajar, dia bilang begitu tantenya. Tiba-tiba tante marah begitu kenapa? Karena dengar omongan tetangga atau enggak, gimana? saya mau nginep mau ngambil baju, saya mau kabur. Terus akhirnya Mbak Leni tetap memutuskan untuk kabur atau tidak? Kabur. Untuk kabur. Iya. Dan saya dilemparin bajunya, semuanya enggak ada sedikit pun bawa satu baju. Mbak Leni sendiri atau dengan adik juga? Dengan adik Dengan saya. adik juga. Saat ketika sudah tidak bisa bercerita lagi dengan anggota keluarga, Mbak Leni memutuskan untuk bercerita dengan tetangga. Tetangga kemudian meminta Mbak Leni untuk menjalankan niatnya kabur dari rumah itu. Apa yang dilakukan Mbak Leni ini benar atau tidak? Kalau dalam Islam sesuatu yang sudah tidak bisa dipertahankan, dalam arti gini, sesuatu yang kalau dipertahankan itu akan menyebabkan madorot, maka boleh untuk mengambil sesuatu yang lain. Pada saat di dalam rumah itu, kalau yang tahu persis kan Mbak Leni, kalau dimungkinkan dalam rumah itu kok bahaya untuk Mbak Leni itu lebih besar, maka dipersilakan untuk mengambil jalan yang madorotnya tentunya lebih sedikit. Nah, yang jadi pertanyaan, kaburnya kemana? Kalau kaburnya ke jalan kan dari madorot ke madorot kan? Itu yang harus dipertimbangkan juga. Kalau kaburnya ke rumah siapa yang sudah jelas lebih baik, itu boleh. Nah, Mbak Leni kaburnya kemana? Kaburnya, tadi saya sempat, saking saya pusingnya, kemana saya pergi, nggak ada tempat untuk saya. Kerjaan nggak diterima, udah 2 bulan saya tengah itu. Terus akhirnya saya punya pikiran untuk cari kerjaan yang jalan pintas, untuk jual diri. Tapi saya ingat orang tua saya. Leni! Leni! Keluar kamu! Ada apa ya, Bu ya? Ini anak pakai nanya ada apa ya? Hah? Pakai pura-pura lupa lagi ya? Ini sudah 1 bulan kamu gak bayar kontrakan. Mana kontrakan? Mana? Ya Bu, saya pasti bayar kok Bu. Cuman sampai saat ini saya belum dapat kerjaan Bu. Ini aja saya nggak makan-makan Bu, saya lagi sakit. Leni, denger ya. Kamu mau gak kerja, kamu mau gak makan, itu bukan urusan saya. Yang saya mau cuma uang kontrakan saya. Mana sini? Saya mohon Bu, kasih saya waktu sedikit lagi Bu. Mohon Bu. Dengar. Kalau kamu gak punya uang buat kontrakan, tinggal kolong jembatan. Atau kalau gak, kamu jual diri sana. Ya Allah Bu, tolong Bu, kasih saya waktu sedikit lagi aja Bu. Saya pasti bayar kok Bu. Saya tolong minta waktunya sedikit lagi aja Bu. Oke. Saya akan kasih waktu 1 minggu. Ingat, cuma 1 minggu. Kalau kamu masih gak bisa bayar kontrakan saya juga, kamu boleh pergi dari kontrakan saya. Saya akan kasih ke yang lain. Dengar itu. Ya Bu, tolong saya minta waktunya sedikit lagi ya Bu ya. Pada akhirnya, yang itu tidak jadi. Saya
Saya kerja sebagai SPG. Alhamdulillah, saya bisa untuk bayar kontrakan dan menafkahi adik saya. Pak Ustadz mungkin tidak sedikit yang berpikiran hal yang sama. Ketika dalam masalah yang berat, mengambil jalan pintas biar dapat uang banyak adalah dengan cara yang tidak disukai oleh Allah, dengan cara haram seperti itu, Pak Ustadz. Agar membentengi diri kita tidak menuju ke jalan seperti itu, apa yang harus dilakukan seharusnya, Pak Ustadz? Ya, pertama saya pesan untuk Mbak Leni dan untuk pemirsa TV yang dirahmati Allah, bahwa hidup itu semuanya itu cobaan. Yang baik juga diuji, yang tidak baik juga diuji. Kalau orang itu kebanyakan sukses diuji dengan yang tidak baik. Kalau diuji dengan yang kebaikan malah lengah, malah lupa, dia lalai. Nah, Mbak Leni ini termasuk yang diuji dengan yang tidak baik. Maka satu cara agar kita menyelesaikan semua permasalahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendekatkan diri kepada Allah, kita menjadi orang yang bertakwa. Satu, kalau kita menjadi orang yang bertakwa, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semua permasalahan hati kita akan diselesaikan oleh Allah. Jadi yang tadinya gundah jadi tidak, yang tadinya sedih jadi tidak, walaupun tinggalnya di kontrak. Karena itu janji Allah. Allah pasti akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh orang yang bertakwa. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka Mbak Leni, saya pesan, saya sebetulnya bertanya-tanya juga, kok kenapa nggak lari ke polisi, tanda petiknya ya, atau lari ke dinas sosial, atau tapi anggaplah ini sudah terjadi, sudah ini, tapi Mbak Leni bisa memperbaiki diri atau menyelesaikan permasalahannya Mbak Leni dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, syukur-syukur ditambah. Kalau bisa sholat tahajud, alhamdulillah. Tapi tidak semua orang bisa sholat tahajud. Ya sholat duha lah. Sholat duha kan enak. SPG kan jam 9 masuk toh. Sebelum jam 9, mandi jam 7, sholat duha, baru ke kantor. Kalau udah sholat duha, di kantor ada apapun hatinya itu tawakal. Tenang. Ya, jadi itu boleh tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan. Kalau sering ngadu sama Allah, kalau ngadu sama orang, Ustaz, saya mau bertanya. iya. Apakah salah kalau saya mendoakan tante supaya dapat ajab? Tidak salah, tidak boleh. Yang boleh kita mendoakan agar mendapatkan hidayah, atau kita menyerahkan kepada Allah. Mama gini, ya Allah, saya Leni bla 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 sama tante saya mohon agar tante saya diberi hidayah. Atau ya Allah, saya serahkan semua urusan saya dengan tante saya kepada Engkau ya Allah. Tapi kalau ya Allah minta ini ada berkaitan dengan azab, nggak boleh. Islam tidak boleh mengutuk, karena doa kutukan itu akan kembali kepada kita. Doa kutukan. Jadi yang paling baik adalah mendoakan dia untuk kembali ke jalan Allah ya Pak Ustadz. Nah, Mbak Leni, pertanyaan adalah jika seandainya tantenya Mbak Leni menghubungi Mbak Leni untuk minta maaf, itu Mbak Leni mau memberi maaf ke dia? Mau, karena dia nggak punya anak, dia seorang diri. Bagaimanapun sejahatnya tante saya masih maafkan tante. Ya syukur alhamdulillah, sebenarnya hati kecilnya ada rasa kekeluargaan masih tinggi. Cuma memang permasalahan ada di tantenya nih Pak Ustadz. Nah, tantenya sama sekali sampai sekarang nggak ada kabar? Belum ada kabar? Iya. Masih suaminya bagaimana? Suaminya dia masih kayak gitu, dia masih ngelakuin tante, meres tante, tapi tante tidak pernah tahu. Jika hal seperti ini Pak Ustadz, ini kan memang urusan rumah tangga dan apapun yang melakukan penyimpangan atau kesalahan, kita berhak untuk, kita berkewajiban untuk memberikan nasihat. Masalah mau atau tidaknya itu urusan yang diberi nasihat. Kalau saran saya Mbak Leni, karena Mbak Leni itu lebih muda, sebutannya kan ponakan tetap ya, itu adalah orang tua Mbak Leni, bule ya tante itu pun. Jadi saya sarankan si Mbak Leni yang silaturahim ke tantenya, tapi dengan catatan
bahwa Mbak Leni itu menunjukkan bahwa sudah mandiri. Karena pikirannya tante itu kan datang mau minta lagi nih, kan seperti itu kan. Tapi kalau Mbak Leni sudah menunjukkan, umpama contoh pulang sudah memakai pakaian kerja, itu kan menunjukkan walaupun tidak ngomong, oh ponakan saya sudah kerja. Itu hanya sekedar silaturahim saja. Nanti kedua silaturahim, ketiga silaturahim, dengan menunjukkan kemandiriannya, silaturahim ketiga sudah bisa ngomong. Tapi kalau ujuk-ujuk datang pertama kali langsung ngomong, ya permasalahan psikisnya berbeda. Lalu bagaimana Pak Ustadz jika seandainya Mbak Leni, kan ini artinya sudah balik, sudah Ya, berhak, hartanya ya. hartanya, boleh Mbak Leni untuk memperjuangkan itu ya Pak Ustadz? Boleh. Ya dengan cara diingatkan itu, bahwa makan harta yang haram itu tidak akan membuat senang, tidak akan membuat bahagia, justru akan membuat gelisah. Karena yang dimakan itu adalah api, panas terus gitu. Tapi dengan caranya itu, maksud saya, orang itu akan tersinggung kalau lama nggak ketemu langsung ngomongin harta, biasanya tersinggung. Pokoknya Mbak Leni sekarang etikat baik, silaturahim, kalau perlu orang Jawa ya, kalau perlu yang membawa tentengan, ada buah, bingkisan, iya, ada apa bingkisan gitu ya? apa parcel apa, tunjukkan hanya sekedar silaturahim, pengen nanya kabar, kembali lagi, nanti jadwalin lagi, seperti itu terus. Nanti lama-lama tante itu akan berpikir balik, oh ternyata ponakan saya sudah mandiri dan lain sebagainya. Setelah umpama sudah lebih mapan lagi, jangan ngomong di rumah, malah lebih enak itu, Mas Farid. Ya, dibawa keluar, janjian keluar. Diajak keluar, jalan-jalan, silaturahim di mana gitu ya. Itu baru kita ngomong dari hati ke hati tentunya. Mbak Leni sendiri mohon maaf sudah berkeluarga atau belum? Belum. Adiknya laki-laki perempuan? Perempuan, jadi artinya dua-duanya perempuan ya. Nah, tadi Pak Ustadz bilang Mbak Leni, kenapa enggak coba Mbak Leni yang untuk membuka hati, datang duluan silaturahim ke tante. Mbak Leni mau melakukan itu? Mau. Tahu tempat lokasi dia tinggal di mana, tahu ya? Oke. Kalau seandainya aja, ternyata tantenya menolak kehadiran Mbak Leni, apa yang Mbak Leni lakukan? Ikhlas. Iya. Itu hal. Mengikhlaskan semua harta Harta yang ayah. Oke. Iya. Ini luar biasa Pak Ustadz, bisa kepikiran seperti itu. Seberapa besar nih Pak Ustadz ganjaran pahala yang Mbak Leni terima jika seperti ini Pak Ustadz? Ya luar biasa, tapi dalam arti begini, harta sodakoh itu selagi tidak membahayakan diri kita. Mohon maaf Mbak Leni dalam keadaan ngontrak, ekonominya belum jelas kan, mohon maaf ini kan kasarannya dari cerita itu, punya harta yang haknya. Ya kan, ini kan haknya kan. Iya. Kalau Mbak Leni itu lari dari hartanya sendiri untuk malah hidup susah, itu tidak boleh. Yang boleh itu ya jangan langsung ikhlas. Maksud saya ada ikhtiar, ada upaya, benar-benar ada upaya. Pada saat upayanya sudah maksimal tetap nggak dapat, baru ikhlas. Begitu. Jadi ada upaya mengingatkan tantenya bahwa itu hak saya sebagai ahli warisnya, begitu. Ya, lalu Pak Ustadz, doa dan amalan apa yang harus dilakukan Mbak Leni ini biar tantenya terbuka hatinya nih Pak Ustadz? Yang pertama Mbak Leni itu senantiasa beristighfar, minimal itu 1 hari itu 100 kali. Tapi dalam arti benar-benar bersimpu, dalam arti suatu malam itu ada waktu lah, paling kan 10 menit. Ambil air wudu, benar-benar bersimpu, mohon ampun kepada Allah. Karena dengan kita beristighfar, maka semua permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan kita beristighfar, rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah. Yang kedua, pada saat Mbak Leni habis sholat, hadiahkan surat Al-Fatihah untuk tantenya. Dengan berkahnya surat Al-Fatihah, mohon tante saya ini hatinya luluh atau diberi hidayah. Pada saat mau ketemu, bacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Insya Allah hatinya itu akan luluh. Karena ini perang hati aja sebetulnya Mas Farid. Ya, kemudian juga ada PR selanjutnya adalah Pak Ustadz, kali ini kan ayah ibunya sudah tidak ada, saudaranya dimiliki hanya tantenya, yang lainnya juga tidak ada kabar. Kalau misalnya Mbak Leni sama adiknya suatu hari nanti menikah, itu nanti siapa yang harus menjadi walinya Pak Ustadz? Ini Bapak punya saudara nggak? Cuma
tante doang. Oh enggak, berarti nanti wali hakim. Wali hakim. Wali hakim. Artinya tidak menghambat Tidak, Mbak Leni tidak. dan itu Tidak. dan adiknya. Ya. Oke. Mbak Leni masih ada yang mau ditanyakan ke Pak Ustadz? Nggak ada. Tidak ada. Nah, kalau dari sini Mbak Leni masih ada yang mengganjal apa kira-kira selain ingin tantenya berubah? Ini cepet-cepet sih ketemu sama tante. Nah, Supaya tante tuh tahu keadaan Leni gimana. Supaya tante tuh berubah. Terus saya terus mendoakan tante terus supaya tante cepat berubah. Oke. Jadi yang terbaik gitu. Ya, Leni mungkin bisa menghadap ke kamera, mudah-mudahan tante nonton acara ini, Leni bisa langsung sampaikan dulu melalui tawakal, silahkan. Tante cepat berubah ya. Ini kangen sama tante. Sejahat apapun tante adalah tante saya. Ini nggak punya siapa-siapa selain tante. Ini berharap tante lihat ini di sini. Tante, ini pengen peluk sama tante. Tante, ini sayang sama tante. Coba tarik nafas Mbak Leni, istighfar. Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz juga bisa sampaikan, mudah-mudahan juga bisa kena kalau dari Pak Ustadz yang ngomong. Iya. Tantenya Mbak Leni yang mudah-mudahan senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa anak ponakan itu merupakan anaknya tante juga, yang nanti bisa mendoakan tante pada saat tante itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah anak ponakan bagaimana tante menyayangi anak sendiri. Yang kedua, harta yang kita peroleh dengan cara yang halal akan mendapatkan ketenangan, membuat kita tenang. Tapi harta yang kita peroleh dengan cara yang batil akan membuat kita resah. Maka dari itu, dari ceritanya Mbak Leni, ada harta warisannya Mbak Leni yang ada di tante, itu bukan haknya tante. Orang memakan harta haram, apalagi hartanya anak yatim, itu sama saja dengan memasukkan api ke dalam perutnya. Maka dari itu, kembalikan kepada yang berhaknya, agar hidup tante dan hidup ponakannya benar-benar menjadi orang yang bahagia dunia dan selamat di akhirat kelak. Dan terakhir Pak Ustadz, untuk pemirsa di rumah ini, untuk sekedar mengingatkan, dosa sebesar apa sih, kemudian ganjarannya apa kalau kita mulai bermain-main dengan harta warisan anak yatim, Pak Ustadz? Ya, orang yang mendustakan agama ya disebutkan orang yang memakan harta, menghardik anak yatim. Menghardik itu bisa juga memakan harta anak yatim, bisa juga tidak mengasihi anak yatim. Jadi sangat besar sekali dosanya bagi siapa saja yang memakan harta haram, apalagi terlebih-lebih hartanya anak yatim. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya. Mudah-mudahan yang bermanfaat untuk Mbak Leni. Mbak Leni juga, saya berharap apa yang Pak Ustadz sampaikan bisa dilaksanakan. Doa jangan putus. Ya. Mudah-mudahan hati dari tantenya Mbak Leni bisa terbuka, mau menerima Mbak Leni dengan hati yang terbuka. Terima kasih sudah bersama kami di Tawakal. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.